Sebelum memulai alur ceritanya, biar nggak bingung, kita kenalan dulu yuk sama tokoh-tokoh di film ini. Yang pertama ada Yenny. Wanita cantik ini mempunyai keahlian khusus di bidang panjat memanjat. Lalu ada Zampano. Ia adalah orang yang mengoperasikan tali yang dipakai Yenny untuk memanjat. Tak hanya itu, ia juga seorang yang ahli menganalisis lokasi target pencurian. Kemudian ada wanita yang kita sebut saja namanya Mina. Karena pandai berakting, ia ditugaskan sebagai pengalih perhatian korban. Berikutnya ada Pepsi yang ahli membobol brankas. Selanjutnya ada Poppy, pria yang menjadi otak dari semua misi perampokan. Film dibuka dengan memperlihatkan Yenny yang tengah menggoda seorang pria. Rupanya, ia dan kawan-kawannya saat itu tengah melakukan aksi perampokan barang antik di sebuah galeri. Ketika barang antik itu sudah berhasil dicuri dan mereka semua telah kembali ke markas, tiba-tiba datang dua orang detektif. Untungnya, mereka semua berhasil sembunyi, kecuali Poppy yang masih tetap tinggal. Dan benar saja, dua detektif itu mencurigai Poppy karena ada sebuah foto yang menunjukkan keberadaan Poppy dan Yenny di TKP. Setelah berdiskusi, mereka pun berencana bekerja sama dengan Macau. Tapi sebelum rencana itu dilakukan, Poppy meminta Yenny menjemput Pepsi di penjara. Singkat cerita, perampok Hong Kong dan perampok Korea pun bertemu untuk membahas misi perampokan berlian air matahari milik Tiffany. Perampokan itu dipimpin oleh seorang pria bernama Macau. Tapi saat pertemuan itu berlangsung, terlihat ada sesuatu yang aneh di antara Macau, Poppy, dan Pepsi. Lalu Macau memperkenalkan mereka dengan Madam, yang gak lain adalah saudara tiri dari Tiffany. Madam pun memberitahu mereka informasi mengenai letak brankas berlian milik Tiffany. Lalu, kita akan diajak flashback di mana saat itu hanya ada Pepsi, Poppy, dan Macau. Pepsi dan Macau ternyata punya hubungan spesial. Sayangnya, saat akan kabur, Macau terjatuh dari tali yang dikendalikan Poppy. Sejak kejadian itu, Macau menghilang dengan membawa hasil curian mereka. Karena itulah mereka kesal dengan Macau. Poppy dan Pepsi pun berniat mengkhianati Macau dan yang lainnya. Mereka pun berencana menukarkan kalung berlian yang akan mereka curi dengan yang palsu. Untungnya, percakapan itu didengar oleh Yenny. Esoknya, mereka semua pun mulai menyusun rencana perampokan. Saat Poppy, Pepsi, dan Julie berlatih membobol brankas, Julie terlihat begitu ahli. Dan ternyata Julie adalah seorang polisi yang sedang menyamar dan ditugaskan untuk menangkap Macau beserta si bos mafia. Pada malam pencurian, Yenny pun melakukan aksinya dengan dibantu oleh Zampano. Sementara Wati dan Chen mulai berjudi dengan Tiffany untuk mengalihkan perhatian. Di lain sisi, Macau memberi arahan dari luar karena ia sudah di blacklist dan tidak bisa masuk ke kasino. Sementara itu, Andrew dan Johnny masuk ke ruang keamanan sambil menodongkan pistol. Lalu Johnny mematikan seluruh CCTV dan sistem keamanan di sana. Scene lalu memperlihatkan Yenny yang sudah mulai masuk ke kamar Tiffany dan membuka pintunya dari dalam. Poppy, Pepsi, dan Julie pun langsung masuk dan membobol brankas milik Tiffany. Tapi anehnya, mereka tak bisa menemukan kalung berlian itu. Di sisi lain, seorang petugas yang menyadari adanya kejanggalan di ruang keamanan pun segera menghubungi polisi. Scene lalu berpindah pada seorang kakek tua yang sedang membuka brankas, dan ternyata berlian yang mereka cari ada di sana. Lalu semua perampok mendapat pesan dari Macau yang mengatakan kalau ia akan bertemu dengan si bos mafia sendiri. Ia juga menyuruh para perampok untuk melupakan berlian itu. Tentu saja para perampok itu kesal. Dan ternyata bapak pelayan tua yang kita lihat tadi adalah Macau yang sedang menyamar. Rupanya berlian Tiffany sebenarnya disimpan di ruang bawah tanah. Macau sengaja menjadikan para perampok lain sebagai pengalih agar para petugas sibuk mengurus mereka.
Sementara itu, karena tak mau usaha mereka sia-sia, para perampok pun langsung mengambil uang yang mereka temukan. Mina dan Chen berhasil kabur, tapi keadaan Chen melemah setelah terkena tembakan. Chen yang kehilangan kesadaran pun membuat mobil tertabrak hingga akhirnya ia dan Mina pun tewas di tempat. Di lain sisi, Zampano tertangkap polisi karena menyelamatkan Yenny. Sementara itu, Poppy, Pepsi, dan Julie juga tertangkap polisi. Tapi karena Julie aslinya adalah seorang polisi, bisa dipastikan kalau ia nantinya akan bebas. Sementara para polisi sibuk, dengan santainya Makau berjalan keluar dari sana sambil membawa berlian Tiffany. Lalu ia masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah ada Madam, yang di awal film mengaku sebagai saudara Tiffany. Sementara itu, di dalam mobil polisi, Poppy dan Andrew berhasil lolos, sedangkan Pepsi tak bisa kabur karena tangannya masih terborgol. Saat mobil masuk ke dalam air dan Pepsi mulai kehilangan kesadaran, Makau langsung menyelamatkannya. Lalu Pepsi terbangun dengan sebuah kunci di tangannya. Kemudian ia kembali bertemu Poppy, Yenny, dan Andrew. Mereka berencana menangkap Makau untuk mengambil berlian itu. Di sisi lain, Makau berniat menemui si bos mafia di Busan untuk menjual berliannya. Tapi ia dicurigai oleh seorang polisi yang sedang menyamar. Sementara itu, Poppy dan kawan-kawan akhirnya berhasil menemukan Madam. Setelah diancam, Madam pun memberikan informasi tentang keberadaan Makau. Singkat cerita, Poppy dan kawan-kawan segera bergegas menuju rumah susun yang akan digunakan untuk transaksi berlian. Mereka juga berpura-pura menjadi petugas teknisi. Saat Makau pergi, Pepsi membobol pintu kamarnya. Tanpa mereka semua sadari, para polisi sudah mengawasi Makau dan menunggu kedatangan si bos mafia. Di sebuah restoran, Makau bertemu dengan Madam. Rupanya, Madam selalu ditugaskan untuk mencari tahu letak berlian yang disembunyikan Makau. Ia juga telah dipasangi sebuah alat yang membuat percakapan mereka dapat didengar oleh Poppy dan kawan-kawan. Namun Makau malah bercerita tentang masa lalunya. Ternyata saat Makau dulu terjatuh, ia harus merangkak di saluran pembuangan selama berhari-hari. Tapi saat ia pulang, ia malah melihat Poppy dan Pepsi sedang bermesraan. Merasa dikhianati, Makau pun memilih membawa kabur emas yang telah dicurinya. Makau juga mengatakan kalau Poppy memang sengaja membuat dirinya terjatuh. Pepsi yang kesal pun memutuskan menghentikan aksi perampokan itu. Makau sendiri akhirnya mengetahui kalau pembicaraannya telah disadap. Sementara itu, Yenny masih melanjutkan aksi perampokan itu. Dan saat ia menemukan berlian itu, terdengar suara si bos mafia dan Makau. Yenny pun langsung bersembunyi. Tapi keributan terjadi setelah si bos mafia mengetahui kalau berlian itu adalah berlian palsu. Si bos mafia langsung mengerahkan anak buahnya untuk mencari Makau, tapi Makau berhasil kabur. Ketika si bos mafia berhasil menyusulnya, muncullah Julie yang langsung melumpuhkannya. Sementara itu, berlian yang asli ternyata dibawa oleh Yenny. Sebelum bersembunyi, ia telah berhasil menukar berlian itu dengan yang palsu. Ternyata ia juga ikut mereplikasi berlian itu setelah mendengar percakapan Poppy dan Pepsi. Di lain sisi, saat Pepsi membuka bagasi mobilnya dengan kunci yang ia temukan di pergelangan tangannya, ia terkejut melihat tumpukan emas batangan yang dulu dicurinya bersama Poppy dan Makau. Di sebuah hotel, terlihat Yenny yang sedang menikmati hidupnya. Lalu, ia didatangi oleh Pepsi yang menawarkan bantuan untuk menjual berlian itu. Tiba-tiba, Pepsi mendapat telepon dari Makau yang ternyata juga berada di hotel itu. Rupanya, kedatangannya ke sana adalah untuk mencuri berlian dari kamar Yenny. Dan film pun berakhir. Gimana nih guys filmnya? Seru nggak? Jangan lupa komen di bawah ya.
Oke, segitu dulu aja alur film untuk hari ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.